Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kembali kita akan berbincang mengenai apa yang terjadi di Lebanon, ledakan pager dan juga walkie-talkie. Mas Faisal, kenapa kemudian alat komunikasi nirkabel, pager, walkie-talkie yang mungkin ini sudah basic atau sederhana sekali tapi masih digunakan di sana? Ya itu tadi karena memang untuk menghindari pelacakan lokasi oleh Israel. Dan memang kalau kita lihat begini, jadi dalam setiap organisasi, terutama organisasi tanda kutip yang disebut teror oleh Amerika atau Israel, kan pasti ada negara yang punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Dalam hal ini kan Hizbullah ini kan termasuk milisi anti Israel. Nah kalau kita lihat memang sebenarnya mereka punya pengamanan super ketat, punya SOP keamanan super ketat. Sebagai contoh saya pribadi, saya itu pernah 2007 saya mewawancarai ketua fraksi Hizbullah di Lebanon, itu namanya Muhammad Hassan Ra'ad. Saya janji dengan seorang penghubung itu dari Hizbullah. Itu saya sendiri tidak tahu namanya penghubung itu, cuma disuruh nunggu di depan kantor urusan Islam tertinggi di Beirut, itu di wilayah Dahia. Dahia itu di selatan Beirut itu adalah basisnya Hizbullah. Nah itu saya kemudian saya berdiri di sana setelah saya turun dari taksi. Itu dijemput oleh seorang anggota Hizbullah berpakaian serba hitam naik skuter. Kemudian saya diajak berkeliling. Karena waktu itu kan setahun setelah selesainya perang Lebanon 34 hari. Banyak bangunan di wilayah Beirut yang sudah hancur. Beberapa bahkan masih punya diameter lubang yang bekas hancur dibombardir Israel. Nah itu saya diajak keliling dulu di wilayah itu, Dahia, Harit Tarik itu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Muhammad Hassan Ra'ad dalam sebuah bangunan yang sebagian udah hancur. Ya, bekas dibom Israel. Itu saya naik ke lantai atas, nah di sanalah saya bertemu Muhammad Hassan Ra'ad. Sampai sekarang orangnya masih hidup dan dia masih menjadi ketua fraksi Hizbullah. Jadi memang itu untuk baru bertemu istilahnya ketua fraksi Hizbullah sendiri. Apalagi untuk menembus lingkarannya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Tentu tidak mudah. Ya kemungkinan besar ya pasti ada informan atau orang informan di dalam sendiri, karena memang pernah ada berita itu Hasan Nasrallah pernah diracun. Nah, ya tentu saja untuk sampai ke situ kan nggak sembarangan orang bisa sampai. Karena juga diyakini oleh Israel Hasan Nasrallah itu bersembunyi di dalam bunker itu di rumahnya di wilayah Dahia. Mas Faisal, dengan adanya penyerangan seperti ini akan menjadi suatu perang terbuka? Ya malam ini Kamis sore itu waktu Beirut, saya kurang tahu jam berapa, Hasan Nasrallah akan menyampaikan pidato menanggapi kejadian Selasa dan Rabu ini. Ledakan pager dengan ledakan walkie-talkie dan alat elektronik lainnya. Nah kita akan tunggu apa yang akan disampaikan oleh Hasan Nasrallah. Tapi kalau kita lihat ketika tangan kanannya Hasan Nasrallah, komandan Hizbullah, panglimanya Hizbullah, Fuad Syukur, itu tewas bulan Juli, sehari sebelum Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, tewas di Teheran. Itu Hizbullah hanya melancarkan, kita tahu hanya melancarkan serangan terbatas ke basis militer Israel di Galilea. Tapi kabarnya serangan itu menyebabkan 22 tentara tewas dan 17 luka. Tapi peristiwa ledakan ini akankah juga menarik Iran untuk ikut turun, Mas? Ya sejauh ini Iran sudah mengecam peristiwa itu dan menganggap, dan bukan hanya menganggap, memang itu peristiwa sebuah teror yang dilakukan terhadap sebuah negara berdaulat. Nah Iran sudah meminta kepada Dewan Keamanan untuk sidang, kalau tidak salah Jumat nanti akan ada sidang. Besok itu akan sidang Dewan Keamanan untuk membahas ledakan peralatan elektronik di Lebanon ini sendiri. Jelas ini sebuah teror yang menimbulkan ketakutan itu kepada warga Lebanon. Termasuk di tengah upaya gencatan senjata ataupun perdamaian yang sedang diupayakan di Timur Tengah. Tapi ledakan ini juga bagaimana potensi akan terjadinya perang yang mungkin bisa lebih besar lagi kah? Atau bagaimana juga dampaknya pada Gaza juga? Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Israel Selasa dan Rabu ini adalah upaya Israel untuk memaksa Hizbullah untuk gencatan senjata di wilayah utara. Jadi kan wilayah utara Israel itu berbatasan dengan selatan Lebanon dan itu permukimannya sudah sepi oleh penduduk karena kan tiap hari diserang oleh Hizbullah. Nah ini saya melihat apa yang dilakukan serangan terhadap peralatan nirkabel ini sendiri adalah upaya Israel untuk menekan Hizbullah untuk berdamai dengan Israel tanpa mempedulikan apakah perang di Gaza berhenti atau tidak. Itu sih yang saya lihat dari 2 hari serangan ini sendiri. Jadi
kan Hizbullah selama ini sejak 8 Oktober menyerang lintas batas Israel itu sebagai rasa solidaritas terhadap Gaza. Artinya selama perang Gaza masih berlangsung, milisi Hizbullah, terus Al-Husayun di Yaman, Kataib Hizbullah di Irak, kemudian juga di Suriah, itu mereka akan terus menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Tapi kan yang paling dekat ini kan adalah Hizbullah yang berbatasan darat langsung dan sudah menimbulkan ketakutan bagi warga Israel di wilayah utara. Itulah kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Israel dengan meledakkan pager dengan walkie-talkie untuk memaksa Hizbullah berdamai. Kalau tidak ya akan lebih ininya istilahnya resiko yang lebih berat akan diterima oleh Hizbullah dari Israel. Pak Yuda, 2 peristiwa ledakan besar di tanggal 17 dan 18 ini nampaknya juga akan memicu respon dari dunia. Dan bagaimana sikap Indonesia sendiri atas peristiwa ini? Ya, tentunya kita sangat memprihatinkan serangan ini tentunya, dan dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia, kita terus meminta kepada warga negara kita yang masih ada di sana, 152 WNI kita, untuk bisa meninggalkan wilayah Lebanon. Ya, karena sejak awal, sejak kita menetapkan siaga 1 pada tanggal 4 Agustus yang lalu, kita sudah meminta. Karena penetapan siaga 1 itu berdasarkan asesmen kita bahwa kemungkinan terjadinya eskalasi di wilayah Lebanon dan timbulnya pecah perang terbuka yang sangat luas itu dapat terjadi sangat besar. Untuk itu kita meminta warga negara kita untuk bisa keluar. Jangan menunggu hingga pecah perang terbuka yang sangat luas dan bahkan sampai ke Beirut ya. Kalau kita belajar dari perang besar antara Lebanon dan Israel pada tahun 2006, yang disasar pertama kali adalah Bandara Rafiq Hariri. Jadi ketika bandara itu sudah hancur, tidak ada opsi nanti bagi warga negara kita untuk bisa keluar di sana. Dan tentunya akan lebih sulit ya kalau melalui jalan darat menuju ke Damaskus atau ke Suriah. Oke, baik, itu himbauan-himbauan penting yang perlu diketahui oleh warga negara Indonesia kita di sana, dan harapannya tentu warga negara Indonesia tetap dalam kondisi aman, dan harapan terbesar lagi perdamaian di Timur Tengah ini bisa segera tercipta. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Mas Faisal Assegaf, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.